Baik, halo Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami, yaitu 5 jurnal terbaik yang sudah kami pilih terkait ERP. Nama saya Efrasia Sitinya Bungarupa dengan NIM 24110015. Baik, untuk jurnal yang pertama di sini judul yang kami ambil yaitu penerapan Cloud Enterprise Resource Planning Software as a Service untuk usaha kecil menengah di Indonesia. Yaitu kemudian penulisnya Ade Darmawan, nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi. Kemudian tahun publikasinya yaitu tahun 2025 dengan volume edisi halaman volume 9 edisi 1 halaman 3018 sampai 3028. Kemudian latar belakang jurnal yaitu bisnis software as a service di Indonesia tumbuh 31,9%. Nilai pasarnya diprediksi mencapai 1 miliar USD pada 2025. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit bisnis. UMKM mendominasi 98,6%. UMKM memberi kontribusi lebih dari 60% pada PDB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Pandemi COVID-19 mendorong percepatan digital. Perusahaan perlu bekerja lebih efisien dan cepat beradaptasi. ERP berbasis cloud membuat UMKM lebih mudah mengelola operasional. Biaya lebih rendah, akses mudah, dan tidak membutuhkan infrastruktur besar. UMKM menjadi kebutuhan penting untuk menjaga daya saing. Kemudian masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini yaitu UMKM sulit mengadopsi ERP karena biaya tinggi, sistem rumit, dan SDM terbatas. UMKM perlu solusi digital yang cepat dan terintegrasi setelah pandemi, dan juga tantangan lain ada pada keamanan data dan kesenjangan digital. Kemudian penelitian ini berada pada konteks teknologi informasi khususnya pada bidang cloud computing sebagai platform layanan, kemudian software as a service sebagai model bisnis digital, dan ERP sebagai sistem integrasi proses bisnis. Nah, penelitian ini bertujuan mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation untuk membantu siswa memahami materi sistem operasi. Tujuan lainnya menggali alasan rendahnya adopsi ERP Software as a Service pada UMKM serta memahami kebutuhan dan tantangan dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif melalui observasi, wawancara, analisis pasar, eksperimen produk, dan survei. Kemudian hasil penelitian menemukan bahwa Indonesia memiliki pasar yang sangat besar untuk penerapan ERP Software as a Service, terutama karena mayoritas bisnis adalah UMKM. Meskipun adopsi digital masih rendah, UMKM mulai terbantu oleh aplikasi Software as a Service yang menawarkan solusi penjualan, keuangan, dan operasional dengan biaya terjangkau. Nah, kesimpulannya bahwa ERP bukan hanya software, melainkan konsep integrasi proses bisnis yang dapat diterapkan juga pada UMKM. Model ERP Software as a Service berbasis cloud, terutama dengan penggunaan VPS yang murah, sangat cocok untuk bisnis kecil menengah karena efisien dan mudah diterapkan. Walaupun terdapat risiko keamanan data, regulasi perlindungan data di Indonesia memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha. Nah, jurnal ini memiliki kelebihan pada pembahasan yang luas mengenai ERP Software as a Service untuk UMKM, data pasar, analisis kompetitor, dan pendekatan eksploratif, memberi gambaran jelas tentang kondisi digitalisasi UMKM. Kemudian kekurangan jurnal ada pada minimnya data kuantitatif dan tidak adanya uji implementasi langsung pada UMKM, sehingga efektivitas sistem belum terlihat dalam operasi nyata. Nah, kemudian jurnal ini relevan dengan mata kuliah ERP
karena membahas integrasi proses bisnis, konsep ERP berbasis cloud, serta tantangan adopsi di UMKM. Nah, kontribusinya berada pada pemetaan pasar ERP (Software as a Service), identifikasi kebutuhan dan hambatan UMKM, serta dasar untuk merancang model ERP yang sederhana dan terjangkau. Nah, komentar dari jurnal penelitian ini memberikan gambaran umum tentang potensi penerapan cloud ERP berbasis software as a service bagi UMKM di Indonesia. Namun, pembahasannya masih bersifat deskriptif dan kurang didukung data empiris. Metode kualitatif eksploratif yang disebutkan tidak terlihat implementasinya karena analisis lebih banyak menggunakan sumber sekunder tanpa wawancara atau studi lapangan. Meskipun penyajian data pasar dan analisis kompetitor cukup informatif, jurnal belum menjelaskan secara mendalam hambatan nyata UMKM dalam adopsi ERP maupun temuan penelitian yang spesifik. Kesimpulan akhirnya cenderung merangkum teori tanpa memberikan kontribusi baru atau model penerapan yang praktis bagi UMKM. Nama saya Ken Christopher Frederick Manu dengan NIM 24110039. Di sini saya akan mereview jurnal kedua dengan judul artikel Pengembangan Sistem Teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP terhadap efektivitas manajemen inventory pada CV era virtual. Penulisnya yaitu Nur Ilsyaki Ardiansa dan Umi Cudjah. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Nasional Komputasi Teknologi Informasi atau JNKTI. Tahun publikasinya yaitu 2024 dengan volume edisi halaman volume 7 nomor 4. Latar belakang penelitian ini yaitu menggambarkan kebutuhan CV era virtual untuk beralih dari sistem pendataan manual ke sistem ERP agar manajemen inventory lebih efektif dan proses kerja menjadi lebih cepat. Masalah utama yang ditemukan di sini yaitu ada pada lambatnya pengecekan stok karena sistemnya masih bersifat manual. Penelitian berada pada konteks teknologi informasi dengan fokus pengembangan ERP untuk pengelolaan inventory. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun sistem ERP yang mampu meningkatkan efektivitas manajemen stok di perusahaan. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan observasi lapangan. Pengembangan sistem mengikuti SDLC dengan pendekatan waterfall dan diimplementasikan menggunakan Exam. Hasil penelitian menunjukkan sistem ERP berhasil menyediakan fitur pengelolaan pembelian, penjualan stok barang, serta laporan yang lebih rapi. Pengujian black box memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu penelitian ini menegaskan bahwa ERP memberikan efisiensi dan pengelolaan inventory dan membantu proses bisnis menjadi lebih terstruktur. Kelebihan jurnal ini adalah pada metode pengembangannya yang jelas dengan penerapan sistem yang langsung di sebuah perusahaan. Kelemahannya yaitu terletak pada kurangnya evaluasi konstantif dan pembahasan teknis yang masih umum. Jurnal ini relevan dengan mata kuliah ERP karena membahas penerapan sistem informasi untuk inventory. Kebutuhan kontribusi penelitian berada pada penyediaan studi kasus nyata sebagai referensi untuk pengembangan ERP berbasis teknologi. Komentar penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan teknologi ERP untuk mengoptimalkan proses bisnis manual yang masih ada di sebuah perusahaan. Pendekatan sistematis dengan penggunaan metode waterfall memberikan gambaran jelas untuk pengembangan sistem berbasis teknologi informasi di dunia usaha. Kemudian jurnal yang ketiga di sini judul artikel yang kami ambil yaitu Integrasi Artificial Intelligence pada Aplikasi ERP, yaitu Systematic Literature Review. Penulisnya yaitu Teddy Siswanto, Syandrasari Hartini, Sabrina Teuri. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknik Informatika Unika Santo Thomas. Tahun publikasi jurnalnya itu tahun 2025, kemudian volume edisi halaman, volume 9, edisi 2, halaman 301 sampai 312. Untuk penjelasannya yaitu latar belakang penelitian ini menjelaskan tentang kebutuhan perusahaan terhadap ERP yang lebih cerdas dan mampu melakukan analisis prediktif. Integrasi AI dipandang penting untuk meningkatkan
menggunakan otomatisasi dan memberikan rekomendasi berbasis data. Kemudian masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini yaitu berada pada keterbatasan ERP klasik dan kurangnya pemetaan penelitian mengenai AI dalam ERP. Nah, penelitian berada pada konteks teknologi informasi dengan fokus pada AI, machine learning, analisis prediktif, dan green computing. Nah, tujuan utamanya yaitu memetakan perkembangan studi integrasi AI dalam ERP melalui sistematik literatur review. Nah, metodologi jurnal ini yaitu menggunakan SLR dengan data dari Scopus. Dari 576 artikel, tersisa 174 yang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian hasil penelitian jurnal ini menunjukkan dua klaster utama, yaitu klaster sistem, proses, dan klaster aplikasi. Nah, integrasi AI meningkatkan efisiensi, akurasi analisis, dan kualitas keputusan. Nah, kesimpulan penelitian menegaskan bahwa AI meningkatkan kemampuan ERP dan mendukung ERP yang lebih hemat sumber daya. Kemudian kelebihan jurnal itu berada pada pemetaan literatur yang lengkap, metode SLR yang kuat, dan visualisasi tren yang jelas. Nah, kelemahan jurnal itu muncul karena keterbatasan artikel full text dan ruang lingkup yang terlalu luas. Nah, jurnal ini relevan dengan mata kuliah ERP karena menjelaskan bagaimana AI meningkatkan integrasi data dan otomatisasi sistem. Kontribusinya ada pada penyediaan peta tren, penelitian AI ERP, dan identifikasi celah penelitian untuk pengembangan berikutnya. Kemudian komentar untuk jurnal ini Jurnal yaitu keempat dengan judul jurnal ini artikel memberikan gambaran yang Implementasi sangat Enterprise luas Research tentang Planning integrasi berbasis AI dalam SAP ERP. dalam Namun, meningkatkan kualitas sistem fokus informasi penelitian akuntansi terasa pada kurang PT spesifik PS karena Surabaya. beberapa klaster Penulis seperti jurnal ini BC yaitu Maria dan Kristina Rahayu, EET Diana Zukro, sebenarnya tidak berkaitan langsung Cijandra dengan Wosea, penerapan ERP di industri. Wiratna, dan Sutisni. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Juma 45. Tahun publikasinya yaitu pada tahun 2024 dengan volume edisi halaman volume nomor 3, nomor halaman 1-14. Latar belakang penelitian ini menjelaskan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas sistem informasi akuntansi melalui penerapan Enterprise Research Planning. Masalah utama yang ditemukan yaitu pada proses bisnis akuntansi PT BS Surabaya yang belum terintegrasi dan Departemen Akuntansi masih melakukan dan menggunakan sistem secara manual, sementara departemen lain sudah menerapkan sistem SIP. Penelitian berada pada konteks teknologi informasi, ERP, dan juga akuntansi. Tujuan utama penelitian ini yaitu menganalisis bagaimana SAP meningkatkan efisiensi dan integrasi dalam data sistem informasi akuntansi. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan juga wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIP meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan, mempercepat laporan, dan meningkatkan integrasi antar departemen. Namun, Departemen Akuntansi masih menjalankan lebih dari setengah aktivitasnya secara manual, sehingga integrasi belum penuh secara seluruhnya. Kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu SIP berkontribusi besar pada peningkatan kualitas SIA. Namun, perusahaan perlu mempercepat adaptasi menyeluruh, meningkatkan pelatihan, dan memperkuat pengendalian internal. Kelebihan jurnal ini yaitu ada pada analisis yang jelas dan berbasis data yang terdapat dalam lapangan. Kelemahannya yaitu adanya cakupan sampel yang sempit dan kurangnya data kualitatif. Penelitian ini relevan dengan mata kuliah ERP karena membahas implementasi SAP secara nyata. Kontribusinya terlihat pada pemahaman dampak SAP terhadap kualitas informasi akuntansi dan tantangan integrasinya. Komentar yang diberikan yaitu secara pribadi, jurnal ini memberikan pendekatan bahwa teknologi ERP seperti SAP tidak hanya sekedar alat integrasi, tetapi juga merupakan fondasi penting dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan efektivitas proses perusahaan.
Yang terakhir, jurnal kelima. Judul artikel yang kami ambil yaitu Envisioning the Future, the Role of Artificial Intelligence in Next Generation ERP System. Penulisnya yaitu Sinta Winasis dan Agung Terminanto. Nah, nama jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Samratulangi. Tahun publikasinya itu tahun 2025, volume edisi halaman volume 312, edisi 1 halaman 296 sampai 306. Nah, latar belakang jurnal ini yaitu ERP tradisional punya keterbatasan dalam analisis cepat dan integrasi data. AI dibutuhkan untuk otomatisasi, prediksi, dan peningkatan kualitas keputusan. Nah, kemudian masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini yaitu ERP konvensional tidak mampu mengolah data besar secara efisien. Organisasi menghadapi hambatan biaya, kualitas data, resistensi internal, dan keamanan saat mengadopsi AI. Nah, konteks penelitian ini, penelitian berada pada ruang transformasi digital dengan fokus pada peran AI seperti machine learning, NLP, RPA, dan predictive analytic dalam ERP modern. Tujuan penelitian ini bertujuan menjelaskan manfaat integrasi AI dalam ERP, mengidentifikasi tantangan implementasi, dan memberikan gambaran arah pengembangan ERP generasi baru. Nah, metodologi penelitian ini yaitu menggunakan literatur review dari artikel 5 tahun terakhir dan menganalisis pola manfaat serta hambatan AI dalam ERP. Nah, hasil penelitian ini, AI memperkuat otomatisasi proses, prediksi permintaan, deteksi ancaman, dan interaksi pengguna. Platform seperti SAP dan Oracle sudah memakai fitur AI. Tantangan utama ada pada biaya, integrasi teknis, kualitas data, dan etika. Kesimpulan, ERP berbasis AI menjadi lebih efisien dan adaptif. Keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan organisasi dalam budaya, data, dan infrastruktur. Kelebihan dari jurnal ini yaitu ada pada pembahasan lengkap. Contohnya, platform nyata dan relevansi dengan perkembangan ERP modern. Nah, kelemahannya ada pada minimnya bukti empiris dan solusi teknis. Nah, relevansi dengan mata kuliah, topik ini sesuai dengan materi ERP karena membahas evolusi ERP menuju sistem cerdas. Nah, kontribusi jurnal ini yaitu penelitian memberikan gambaran manfaat, tantangan, dan teknologi kunci ERP berbasis AI, serta menjadi dasar penelitian berikutnya. Nah, komentar jurnal ini, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran AI dalam ERP modern. Namun, masih memerlukan studi empiris agar dapat menunjukkan dampak konkret pada kinerja perusahaan. Selain itu, aspek etika AI dan kesiapan organisasi belum dianalisis secara mendalam. Baik, sekian hasil review jurnal kami. Terima kasih.